kali ini akan menampilkan sosok Ibu Junika, seorang ex wanita karir yang kehilangan pekerjaannya di saat pandemi COVID-19. Bukan hanya itu, bahkan keluarga besarnya yang turun-temurun berbisnis mebel Jepara terancam mengalami penurunan omset yang sangat tajam di masa pandemi. Menariknya, Ibu Junika memulai usahanya dari nol. Dalam arti beliau menjual produk mebel tanpa memiliki kios, toko, ataupun galeri untuk menggelar barang dagangannya. Bisnisnya dimulai dari satu keberanian untuk menawarkan produknya kepada kenalan terdekat melalui sosial media, WhatsApp, dan seterusnya. Belum terlalu besar, tetapi sudah mulai menampakkan buahnya. Oke, langsung saja. Mari kita ikuti penelusurannya di lapangan. Halo Bu Yuni ini boleh tanya Bu, sudah mulai berbisnis mebel Jepara ini mulai kapan Bu? Secara serius, saya mulai berbisnis ini setahun belakangan ini ya, sejak pandemi terutama. Kenapa Bu, kok setahun belakangan ini? Yang menyebabkan Ibu lebih serius di setahun belakangan menekunin bisnis mebel ini seperti apa? Sebenarnya karena saya inisiatif sendiri untuk membantu keluarga dan teman-teman pengusaha yang di Jepara. Karena dampak pandemi kan otomatis mengalami penurunan perekonomian. Kemudian saya mencoba lebih agresif dengan menawarkan ke teman-teman, kolega, dan saya tunjukkan bahwa kami memang dari keluarga kami memang memproduksi sendiri. Jadi asli dan bukan kayak penipuan gitu, kayak yang ada di sosial media. Kayak kadang kan harga murah, barangnya ternyata ukirannya tidak sesuai dengan apa yang digambar, seperti itu. Ini murah gara-gara Ibu itu langsung dari produsen. Iya, betul. Produsennya itu masih saudaranya Ibu gitu. Iya, betul. Saya memang mengambil profit tidak banyak karena yang penting itu adalah perputaran. Iya. Agar produksinya itu saya harapkan lebih lancar seperti sedia kala dan mereka lebih semangat untuk memproduksi lagi karena kan agak lesu. Dan di Jepara itu kan untuk memproduksi sebuah perabotan atau sebuah set mebel itu membutuhkan karyawan tidak hanya 1-2 orang saja. Jadi bisa dibayangkan dampaknya dari pandemi ini kan menyebabkan pengusaha dan karyawan mengalami penurunan pendapatan. Oh iya. Iya. Makanya saya memakai prinsip berkah, yang penting jalan. Meskipun cuman profit sedikit, asalkan orderan tetap jalan terus supaya tidak berhenti produktivitas di sana. Oh ya. Itu ya yang Ibu sempat bilang kemarin itu bahwa harganya itu pasti kompetitif gitu karena langsung dari produsen, dan Ibu sebenarnya lebih membantu produsen untuk mereka bisa beraktivitas. Betul, ya gitu betul. Ya. Karena saya kan merasakan sendiri ya, wira swasta itu sangat terdampak akibat pandemi, terutama yang mempunyai pabrik atau produsen, terutama kayak di Jepara itu kan harga kayu itu kan mahal. Jadi kalau sampai terhenti pemesanan atau orderan, jadi mereka juga perputaran uangnya itu kan juga sulit untuk biaya karyawan, untuk membeli bahan baku gitu. Tapi ini asli Jepara Ibu ya? Iya, saya asli. Jepara juga? Iya, saya kelahiran di Jepara, di Rumah Sakit Kartini. Oh, jadi sebenarnya melihat orang bisnis mebel Jepara itu sudah mulai dari kecil gitu ya? Iya, saya memang dari kecil, mulai dari orang tua, sepupu, paman-paman saya, semuanya rata-rata pebisnis mebel ya.
Sejak kecil saya melihat bagaimana mebel Jepara dibuat dan bagaimana orang tua dan paman saya bertransaksi. Jadi sebetulnya ilmu mebel Jepara ini sudah saya kenal sejak saya kecil. Termasuk bagaimana karakteristik kayu jati yang memiliki umur tua atau yang muda, atau mungkin dari kayu mahoni atau dari kayu yang bukan jati. Dari situlah saya mulai menawarkan pada kenalan di Surabaya dan Sidoarjo untuk membeli mebel Jepara, tentu saja dengan kualitas asli Jepara dan harga yang jelas lebih murah dan kompetitif dibandingkan di toko atau di galeri di sini. Iya, sedikit sih dibandingkan dengan toko yang bisa jadi mereka juga ambil dari pengepul. Kalau saya kan langsung produsen, perajinnya, memang masih keluarga. Bagi saya sebenarnya bisnis ini semata-mata untuk membantu menjual. Bisa membantu saya, bagi saya sudah cukup, jadi rezeki saya jadi berkah. Bahkan bukan hanya itu saja, Pak. Oh, apalagi, Bu? Ada jaminan kualitas dari saya. Mebel Jepara yang saya jual benar-benar asli Jepara, bukan mebel dari kota lain dengan motif Jepara. Karena memang banyak perbedaan antara ukiran khas Jepara dengan ukiran tukang dengan motif Jepara. Bukan bermaksud menjelekkan ya, tapi kan kualitas, ketelitian dan ketekunan karena sebuah pekerjaan turun-menurun kan beda. Ada teknik-teknik khusus ukir Jepara yang bisa dipelajari kalau kita sudah bertahun-tahun menekuninya, seolah sudah menjadi tradisi dan budaya. Oh, jadi benar nilai seni dan historisnya itu tidak bisa dicontek begitu saja, Bu ya? Tidak bisa. Boleh dari kota lain belajar di Jepara, rata-rata begitu. Kemudian mereka membawa ilmunya ke kota lain, tapi tetap kenapa saya juga tidak ngerti, tidak bisa sebagus dan sehalus ukiran hasil dari Jepara. Ya. Di sisi lain ini kan bisnis keluarga toh. Kalau saya tidak benar dalam menjual, otomatis secara jangka panjang akan merugikan kerajinan ukiran banyak keluarga saya di Jepara sana. Jadi soal kualitas saya tidak mungkin main-main. Saya akan katakan A untuk barang dengan kualitas A dan harga A. Saya juga akan katakan B untuk barang dengan kualitas B dan harga B. Karena sekali kita bohong, nanti waktu yang akan mengatakan bahwa kita bohong. Sebaliknya, jika kita jujur, orang akan melihatnya dari produk yang telah mereka beli dari saya. Jadi sebenarnya produk mebel ukiran Jepara itu memiliki banyak grade, Pak. Ada grade A yang kualitas ekspor, ada grade B yang mungkin harganya agak lebih terjangkau. Sebenarnya sih itu juga terkait dengan kegunaan dari end usernya. Ada yang membeli karena untuk keperluan kolektor, ya semacam mengisi rumah warisan atau rumah keluarga besar dengan mebel-mebel yang berkualitas sekaligus berseni tinggi, atau digunakan untuk rumah tinggal. Tapi ada juga untuk keperluan hotel, restoran, atau wedding organizer, atau keperluan pre-wedding. Biasanya untuk keperluan-keperluan khusus yang lebih mobile seperti foto pre-wedding, perlu penguatan-penguatan khusus karena kan yang namanya mebel kalau terlalu sering dipindahkan memang sambungan-sambungannya rawan rusak. Daripada setelah rusak baru tambal sulam seadanya atau dibuang, kan lebih baik dari awal sudah didesain lebih kokoh tanpa perlu merusak nilai seninya. Ya begitulah Pak, kalau kita tidak paham apa yang kita jual. Sebenarnya kan kasihan dengan konsumennya. Mungkin harganya cocok, tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi dan kegunaannya. Tetapi tetap saja saya masih harus terus belajar, terutama mendengar, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan secara tepat. Saya sering memposisikan diri saya itu sebagai pelanggan. Betapa kecewaannya jika saya sudah keluarkan uang belasan juta tapi ternyata barangnya tidak sesuai dengan keinginan.
Karena tanpa niat yang kuat, Anda akan cepat menyerah ketika Anda mengalami masalah. Mulailah atau tidak sama sekali, karena pekerjaan yang hanya setengah-setengah akan membuang waktu, energi, dan juga uang Anda. Setelah mulai, janganlah menyerah. Ketidakpastian adalah kepastian di dalam sebuah bisnis. Walaupun secara teoritis, resiko itu dapat diminimalkan, tetapi resiko itu tidak pernah hilang sama sekali. Pelajarannya adalah, mulailah bisnis dengan memanfaatkan apa yang ada, dan jangan terburu-buru berinvestasi besar. Mengapa? Karena semakin besar Anda memulai dengan modal yang besar, justru risiko kegagalannya akan semakin tinggi. Karena modal besar itu akan simetris dengan pengeluaran rutin yang juga besar. Dan pada akhirnya Anda akan cepat panik atau Anda akan benar-benar kehabisan modal. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Video ini adalah bagian dari CSR kami yang kami dedikasikan untuk membantu usaha rintisan supaya semakin berkembang, supaya semakin banyak wirausaha di negeri ini dan akan mengangkat perekonomian negeri ini.